Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 3 tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan subtema mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami makna nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi pada pelajaran sebelumnya yang telah kita pelajari? Oke, jika sudah memahaminya, marilah kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengakui sifat As-Samad. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tentu kalian telah menghafal dan memahami makna dari Asmaul Husna As-Samad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha dibutuhkan atau tempat meminta. Berdasarkan pemahaman arti dari Asmaul Husna As-Samad, maka apapun keinginan, cita-cita, pekerjaan, dan permasalahan yang kita hadapi, hendaknya kita meminta pertolongan dengan memohon dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah jelaskan di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Jadi, kita pun harus selalu memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat As-Samad? Sifat As-Samad antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Yang kedua, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Oke, kita lanjut. Yang kedua, mengakui sifat Al-Muqtadir. Anak-anakku sekalian, segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak, atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Yaps, kita bernafas dan sangat membutuhkan udara. Andai saja kamu tidak diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala udara untuk bernafas, tentunya kamu akan sesak nafas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberikan air. Berikutnya,
Juga gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya, bahkan bisa menelan korban jiwa, dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkannya, sebagaimana Allah telah jelaskan di dalam surat Yasin ayat 82 sebagai berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat berlindung. Yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Yang ketiga, sabar terhadap musibah yang terjadi. Yang keempat, tidak sombong terhadap kesuksesan. Yang kelima, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Oke, selanjutnya yang ketiga, mengakui sifat Al-Muqaddim. Anak-anakku sekalian, mari kita buktikan keyakinan kita terhadap Asmaul Husna Al-Muqaddim. Kalian tentu masih ingat dan hafal arti Al-Muqaddim, yakni Maha Terdahulu. Maksudnya adalah tidak ada yang lebih dahulu di alam jagat raya ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin alam ini ada sebelum adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan yang terdahulu dari semuanya. Berikut ini beberapa perilaku yang mencerminkan pengamalan Asmaul Husna Al-Muqaddim. Yang pertama adalah, dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Oke, pembahasan kita yang terakhir, yang keempat adalah mengakui sifat Al-Baqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal menjadi tumpuan harapan kita. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Yaps, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bulan sangat kekal dapat menyinari kegelapan malam. Tetapi ketika siang tiba, sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas. Tetapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat lenyap. Bulan dan matahari tak pantas untuk disembah. Demikianlah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal itulah yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar terbakar? Atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir? Yaps, berarti segala harta benda kemewahan di atas dunia ini tidak kekal, karena hidup kekal hanya di akhirat. Beberapa contoh perilaku terpuji yang mencerminkan keyakinan terhadap Asmaul Husna Al-Baqi antara lain: yang pertama, rajin beribadah, karena pasti kita akan mengalami kematian. Yang kedua, tidak akan pernah berbuat dosa, karena dosa tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memanfaatkan waktu dengan melakukan hal-hal yang positif. Sikap kebiasaanku, aku selalu menerapkan sifat-sifat As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.